Mudah-mudahan sisa uangnya saya bisa pindahkan, saudara, 2 tahun itu, saudara ya, setelah bebas hutang, saudara, ke anak saya ke international school dengan harga khusus pendeta, saudara ya. Ya ini hal-hal yang dimana saya nggak pernah terfikirkan. Lalu Tuhan kasih ide sama suami saya buat CD-CD khotbah yang hari itu, saudara kan belum ada YouTube, ya. CD khotbah itu belum zamannya juga, saudara. Tapi suami saya sudah diberikan ide, ya, buat CD-CD khotbah materi pengajaran, ya. Kami buat paket khotbah lebih dari pemenang, 5 CD. Moving forward, ya, 5 CD 5 paket. Di satu CD itu ada 12 khotbah. Saudara, suami sama saya tuh nggak punya nama, orang nggak kenal kami. Ya, jadi kalau kita buat khotbah pun CD siapa yang mau beli? Itu kan pikiran kami ya. Tapi saudara mau tahu ya, ketika Tuhan mulai bukakan pintu, saudara, dan kami taat, saudara, hari itu, saudara, ketika selesai khotbah, CD yang kami bawa mau 50 mau 100 pasti laku, saudara. Apalagi waktu kami ke Amerika, kalau bawa CD kan berat dan banyak, nanti kita bisa dilihat, mau bisnis kan bisa di-cut di imigrasi kan. Akhirnya suami saya dapat ide buat di USB. Kalau USB kan kecil kan. Ya. Saudara tahu itu dijual di Amerika $20, saudara, dengan puluhan khotbah. Laku, saudara. Bahkan habis minta dikirim lagi. Ya, tapi heran ya, saudara, setelah hutang selesai, itu berkat dolar juga selesai, dan jual-jualan khotbah pun maksudnya CD dan apa namanya USB itu juga selesai, saudara. Jadi itu di luar pemikiran kami, saudara. Ya. Artinya apa, saudara? Saudara lakukan satu hal, ternyata Tuhan sudah siapkan bisa 10 hal di depan saudara yang saudara tidak pernah pikirkan. Tapi kalau saudara tidak pernah taat satu hal itu, boro-boro mau terbuka 10 hal tadi. Ya, dimulai dari ketaatan, saudara. Ya. Dan akhirnya saya bisa menjadi seorang yang bisa belajar mencukupkan diri, dan sampai hari ini kabar baiknya puji Tuhan Bapak Ibu, di tengah pandemi ini saya dan suami tidak punya hutang. Bukan karena kami hebat loh, bukan. Karena kami belajar dari proses bagaimana kami pernah gagal dan kami bangkit, saudara. Ya, di sini sama-sama, saudara, bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman. Baca sama-sama. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Anda dan tidak akan meninggalkan Anda, Bapak Ibu? Kalau begitu, waktu Bapak Ibu berdoa kebutuhan, Tuhan Yesus, terima kasih buat kebutuhan bulanan kami, Tuhan, Kau sudah mencukupkan, kami percaya Kau Allah yang menyediakan, pertolongan kami datang daripadamu. Tuhan sudah memenuhi semua kebutuhan kami sesuai dengan apa yang sudah Kau siapkan semua bagi kami. Kami bersyukur, Tuhan. Haleluya, amin. Kenapa begitu amin, Bapak Ibu langsung berpikir mau menggadaikan barang? Aduh, gadein di mana lagi ya? Karena banyak orang konseling ke kami begitu. Bapak Ibu percaya Tuhan tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan? Percaya, Bu. Dan berdoa. Dan berkata amin. Tapi setelah amin, pikiran jalan. Apa yang bisa digadein ya? Siapa yang bisa kami pinjam ya? Dan itu yang membuat akhirnya mandek. Dia nggak pernah ngalamin pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Kenapa? Karena sebelum Tuhan menolong, dia sudah bertindak. Dengan cara apa? Gesrek kartu kredit. Dengan cara apa? Pinjaman online. Dengan cara apa? Telepon saudara, telepon teman, atau telepon pendetanya minta bantuan. Lihat, saudara, mentalitas inilah yang membuat Anda dan saya akhirnya tidak mendapati terobosan secara keuangan. Padahal Tuhan sudah berjanji. Ya. Makanya Paulus bilang, saudara, di kitab Filipi, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara, baca sama-sama Bapak Ibu, dapat kutanggung di dalam Dia yang apa? Memberi apa? Kekuatan. Katakan kekuatan kepadaku. Tuhan tidak memberikan uang untuk Bapak Ibu langsung bisa menyelesaikan masalah keuangan saudara. Tuhan tidak memberikan langsung pekerjaan yang kau butuhkan. Tuhan tidak memberikan proyek bisnis yang mungkin bisa menolong kehidupanmu, tidak. Tuhan tidak menjanji memberikan itu, saudara. Yang Tuhan berjanji adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang apa? Memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Saudara percayakah bahwa Tuhan sanggup memberikan saudara kekuatan supaya saudara bisa mengatasi badai hidup saudara? Amin, Bapak Ibu. Tapi sebelum Tuhan berikan, saudara udah keburu ngambek.
Banyak orang Kristen begitu doanya nggak dijawab, keburu kecewa, keburu marah. Tuhan nggak tolong saya. Dia nggak ikut doa lagi. Dia nggak datang ibadah lagi. Ya, dia menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan pasangannya. Dia menyalahkan orang tuanya. Dia menyalahkan bosnya. Sebagai penyebab kehancuran hidupnya, saudara. Inilah efek merambat. Akhirnya, saudara, pintu berkat Tuhan itu tertutup. Kenapa? Karena keputusan hatinya, saudara, yang tidak benar, respon hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah berjanji tidak pernah meninggalkan, tapi dia tetap tidak percaya. Nah, hari ini Bapak Ibu, bagaimana dengan respon hati Bapak Ibu pada waktu apa yang Bapak Ibu doakan itu belum dijawab? Ya, kalau Bapak Ibu mau merdeka secara finansial, Bapak Ibu punya dulu keutuhan hati yang sungguh-sungguh bulat mengasihi Tuhan. Utuh. Sampai doa Bapak Ibu itu seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, ini depan udah dapur api nih. Debt kolektor udah nyerbu nih. Pinjam udah blast nama baik kita kemana-mana nih. Mungkin sampai yang seburuk itu ya, yang Bapak Ibu alami. Pekerjaan nggak ada, bisnis nggak ada, rumah mau disita bank. Ya. Apa yang menjadi doa Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu tetap punya keutuhan hati yang mengasihi Tuhan? Walaupun di depan dapur api, satu waktu Bapak Ibu, ujian kasih kita kepada Tuhan itu akan diuji sampai seperti itu. Ya, makanya Sadrak, Abednego itu bisa berdoa begini, Bapa, sekalipun Engkau tidak menolong kami, kami tetap menyembah Engkau. Dan Bapak Ibu tahu kisahnya? Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dapur api. Kalau yang terburuk Bapak Ibu harus dipenjara pun karena masalah hutang, hadapilah penjara itu seperti Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi dapur api. Loh iya, karena orang-orang yang dimentor itu, saudara, ada sebagian memang harus masuk penjara. Karena hutangnya ada jaminan, ya, dan ada yang hutang perusahaan cukup besar, dan perusahaannya laporin. Saya kasih yang nggak manis-manis ya Bapak Ibu ya. Saya kasih yang terpahit, yang terburuk pun terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau harus menghadapi dapur api, hadapilah dapur api itu. Dan tetaplah berkata di hatimu, Tuhan sekalipun engkau tidak menolong aku tetap menyembahmu. Katakan amin Bapak Ibu. Tapi luar biasanya Tuhan. Ya, ketika Sadrak, Mesak masuk dapur api itu, dia tidak sendirian, saudara. Dia masuk dapur api itu bersama Tuhan. Bahkan di dalam dapur api itu dia tidak mengerang sakit. Dia tidak hangus. Yang lempar mati karena hangus. Karena begitu panasnya. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego yang di dalam dapur api yang panas itu, dia menari-nari memuji nama Tuhan. Yes! Saudara, engkau dapat mengalami kemerdekaan yang sejati ketika hatimu bulat mengasihi Tuhan. Dan engkau tidak mencintai uang, tapi mencintai Tuhan. Saya hanya bagikan satu kunci ini, saudara. Saya tidak bagikan kunci yang kedua, ketiga dulu. Saya mau Anda belajar taat kepada hal yang prinsip. Belajar mencukupkan diri, Bapak Ibu. Mencukupkan diri dengan cara apa hal teknisnya? Buat budgeting. Atur dan kelola keuanganmu. Suami istri nggak usah berantem, ribut karena uang. Stop. Stop menyalahkan. Ada 3 stop yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu malam ini. Ya, yang pertama stop blaming. Ayo bilang sama-sama stop blaming. Mau merdeka secara finansial? Mau benar-benar merdeka? Kalau hari ini kau sudah merdeka dan kau mau merdeka seterusnya, jangan sampai hari ini merdeka, besok terikat, saudara ya. Stop blaming. Karena Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, kutuk turun. Orang yang suka menyalahkan terkutuk, saudara. Sekalipun kau menyembah Tuhan setiap hari. Tapi kalau hatimu tetap menyalahkan, tidak ada berkat dalam hidupmu. Ya, hatimu mulai dengan mengucap syukur dan stop menyalahkan. Yang kedua, stop komplain. Ya, apa yang saudara keluh kesahkan dalam hatimu, persungutanmu, ya, sungut-sungutmu, keluh kesahmu, ya itu akan terjadi dalam hidupmu, saudara. Kenapa? Karena dari hatimu bukan mengalir firman, tapi mengalir persungutan. Ya, dan mulutmu selalu berkeluh kesah. Ya, komplain, hidup dan matimu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Ya, kalau makan buahnya, saudara, yang nggak enak berarti mulutnya masih banyak komplain, masih banyak mengeluh. Hari ini bertobat, stop komplain.
Amin. Tuhan mau di masa sulitmu, seperti Tuhan ajar saya, stop bicara musibah, kamu sedang dapat berkat. Stop komplain, bilang gak cukup, bilang Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Amin Bapak Ibu. Kalau masih komplain-komplain, gak heran hidupmu terikat dengan hutang, hidupmu susah, penuh dengan banyak masalah. Ya, saya percaya kalau hidupmu penuh dengan pujian, kau akan bebas dari hutang, saudara. Karena saya ngalamin, saudara ya. Ganti kata-kata gak cukup dengan Tuhan sudah menyediakan. Ganti kata-kata saya susah dengan Tuhan Allahku yang perkasa, aku cakap menanggung segala perkara bersama Tuhan. Ya, kalau saudara daripada ngomongnya komplain, susah, ya mati, sial. Ya, lebih baik saudara ngomong apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, pasangan bilang, sayang, uang kita sudah menipis. Bagaimana kita bayar kontrakan tahun depan? Tahun depan. Bagaimana kita bayar SPP bulanan anak kita? Katakan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin Bapak Ibu. Stop komplain, amin. Ya. Stop blaming, stop komplain. Yang ketiga, ya, perhatiin baik-baik ya. Stop excuse. Habis Tuhan nggak tolong saya, jadi saya stop dulu deh melayani, bukan saya nggak layak. Alasan aja, saudara ya. Kita ini terlalu banyak pintar buat alasan. Stop excuse. Kalau saudara bisa punya alasan untuk tidak melayani Tuhan, kenapa saudara tidak memilih buat alasan saudara tetap melayani Tuhan? Kenapa saudara lebih memilih tipu daya iblis itu menguasai saudara daripada kebenaran firman? Berhenti tertuduh, terintimidasi, dan merasa bersalah terus, saudara. Akhiri. Masa lalumu bukan masa depanmu. Your past is not your future. Tuhan punya masa depan yang cerah buat saudara. Jangan saudara ngarang-ngarang jadi pemain drama, sinetron, yang berusaha mengatur skenario hidup saudara sendiri ya. Sutradara hidupmu bukan dirimu sendiri. Bahkan saya dan saudara tidak tahu apa-apa tentang kehidupan ini sesungguhnya tanpa Tuhan. Ya, cari makna hidupmu dan tujuan hidupmu di dalam Tuhan, saudara. Stop buat alasan. Ya, saya waktu itu banyak alasan. Ya, ini gara-gara suami saya Tuhan, dia nggak bisa menjadi pemimpin. Ya, dia lemot, berpikir lambat. Ya, dan akhirnya saya merasa apa? Saya lebih pinter, saya lebih pengalaman. Dia dari kecil nggak pernah kerja, dia dari kecil nggak pernah usaha. Saya latar belakangnya kerja dong, oil company, perusahaan gua maco keren. Saya sombong, saudara. Ya, akhirnya saya bertobat. Ya, alasan ini, alasan itu dibuat bungkam sama Tuhan. Ya, saya merendahkan hati, saya hancur hati, saya bertobat, iya Tuhan. Saya terlalu banyak buat alasan. Ternyata saya sendiri yang merasa diri saya lebih benar, lebih baik, lebih berjasa, lebih hebat, dan saya bertobat dan mau mengakhiri kesombongan saya. Akhirnya saudara, stop buat excuse. Saya tetap terima panggilan Tuhan dan melayani Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah mempermalukan kita, saudara. Dan kalaupun kita dipermalukan, ya, kita direndahkan orang, saudara tetap berharga dan mulia di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini belajar satu hal, mencukupkan diri dengan apa? Ya. Stop blaming. Stop complain. Stop excuse. Tuhan sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia selalu menyertaimu. Dan saudara bisa merdeka sepenuhnya secara keuangan. Ya, total buat saya dan suami hampir 11 tahun, saudara. Kok lama, Bu Sandy? Bukan masalah lama atau cepat, tapi yang penting endingnya menang. Amin, Bapak Ibu. Asal jangan seumur hidup kalah. Ya, karena Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Amin, Bapak Ibu. Mau merdeka secara keuangan? Belajar satu hal aja malam ini. Nggak usah banyak teori ya. Cukupkan diri. Gimana belajar cukupkan diri? 3 stop. Ya. Stop blaming. Stop complain. Stop excuse. Ya, sebelum kita mungkin ada tanya jawab, kita berdoa terlebih dahulu ya, Bapak Ibu.